Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku Rabu Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang bosen ketika kita menjalankan tirakat. Apa yang harus dilakukan? Ya, supaya kita bisa konsisten, supaya kita bisa istiqomah. Yang pertama, Anda harus punya tujuan. Ya. Tujuan tirakat Anda itu apa? Itu harus ada. Ya, nafsu itu harus dipancing seperti ini. Saya tirakat sholat malam, sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, ataupun sholat duha ketika pagi itu kelihatannya mudah, ya. Tapi ketika Anda tidak punya tujuan, itu nanti akan berhenti di tengah jalan, males, ya karena nafsu itu. Makanya nafsu itu perlu dipancing, ya. Saya dulu memancing, ya, tak pancing. Ayo poso ya, supaya rezeki kita lancar. Ayo poso. Ya, masa kamu mau ya rezekimu disumbat orang gitu? Mau rezekimu mampet terus ya? Itu yang saya lakukan. Pada saat saya sakit itu, ya saya berpikir semacam ini. Kita ini sakit ya. Saya bicara pada diri saya sendiri. Ya. Sama sedulur papat saya, kakang kawade hari-hari ketipu. Ya opo awake dhewe ya sudah tubuh sakit-sakitan ya, terus kadang ya tidak bisa bangun ya, terus rezeki mampet, dompetnya tidak ada isinya belas ya, 1 rupiah saja itu tidak ada. Apa yang harus kita lakukan? Kita ajak musyawarah ya. Nafsu itu bilang ini harus turu lapos. Nafsu seperti itu. Tak kompor-kompor, ayo kita puasa. Ya kebetulan saya ada beberapa ilmu ya, pemahaman tentang sebuah keilmuan. Nah, mungkin ini saatnya ya kita mempraktekkan teori-teori yang kita pelajari 10 atau 20 tahun yang lalu gitu. Ya, dari situ ya, tak pancing poso Senin Kemis saulah. Kuat tak tingkatkan poso Nabi Daud. Ya, jadi seperti itu. Sampai bertahun-tahun. Ya zikir pun juga sama. Zikir 10 kali sudah tidak kuat. Besok tambah lagi. Nah, yang paling penting itu adalah bagaimana kita mempertahankan semangat kita. Saya bilang pada diri saya, pada sedulur papat saya, kalau kamu tidak ibadah, kamu disantet orang, ya, apakah kamu akan menyerah dengan keadaan semacam ini? Ya wani tarung gitu. Nah, bentuk tarung itu apa? Membersihkan diri, bukan melawan makhluk halus yang ada di dalam tubuhmu, bukan, tapi membersihkan diri. Maka dengan sendirinya makhluk itu akan keluar, tidak betah kepanasan di dalam tubuh. Nah itu pemahaman semacam itu. Ya, jadi semangat, ya, motivasi itu akan semangat. Nah kadang kita ini juga bosan ya, sholat malam tok ya bosan. Makanya perlu variasi. Ketika kita menjalankan sebuah tirakat laku itu perlu variasi. Ada poso, ya, ada berzikir, ada meditasi, ya, ada tafakur, ada tadabbur. Ya. Jadi ada beberapa banyak variasi. Yang mana ketika Anda bosan ya tirakat, ya, misalkan Anda bosan sholat tahajud, Anda bisa sholat duha. Nah, syukur-syukur dua-duanya ini Anda kerjakan. Gitu loh. Manusia itu nafsu itu kudu diajari seperti itu. Ya. Bosan yang kita alami, kita alihkan kepada sesuatu yang baru dan masih tetap dalam koridor kita beribadah kepada Tuhan melalui tirakat. Itu caranya seperti itu. Ya, jadi tirakat itu juga harus pakai strategi juga ya. Kalau kita tidak pakai strategi ya nanti berhenti di jalan. Anda baru tahajud 1 bulan, nah sudah berhenti. Ya, nanti kalau misalkan nafsumu sudah terkendali, itu tidak perlu lagi. Ya. Ya, artinya apa? Nafsu ada di dalam kendalimu. Kamu misalnya ngetan ya ngetan, ngulon ya ngulon, ngidul ya ngidul. Ya.
Itu yang sulit itu di awal-awalnya. Ya, nah silakan direnungkan apa yang saya sampaikan ini. Ya, teman-teman ini silakan direnungkan. Ya. Nah, kalau Anda bisa melakukan itu, maka saya luar biasa hasilnya. Artinya tidak ada ceritanya Anda itu berhenti tirakat ya, karena bosan. Tidak ada, Anda akan tirakat terus. Ya. Anda akan tirakat terus. Ya. Tidak ada bosannya gitu loh. Kenapa tidak ada bosannya gitu? Ya karena Anda punya variasi. Ibarat kita makan ya. Kita makan ya, misalnya kita poso mute, cukup putih tok seminggu bosan. Cuman seminggu. Hari keempat itu Anda was-was kok putih, harus malas gitu. Itu kan menunjukkan bosan gitu. Makanya batasi saja seminggu. Sama dengan Anda sholat tahajud. Kadang ya bosan. Nah, supaya tidak bosan, Anda harus punya variasi ya, laku tirakat yang lainnya. Ya, atau bisa diseling-seling gitu ya. Nah, misalkan minggu pertama sholat tahajud, minggu kedua sholat duha, minggu ketiga sholat hajat. Tidak ada masalah gitu, seperti itu. Ya. Nah, tujuannya kan sama. Gitu. Nah, inilah yang perlu Anda sikapi ya. Kaitannya dengan variasi ya. Variasi ketika kita menjalankan sebuah laku ya. Variasi ketika kita menjalankan sebuah tirakat itu harus ada ya. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan kebosanan di dalam diri Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.